Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Endayani, merupakan CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Labuhan Batu. Di sini saya akan melakukan praktik coaching bersama rekan saya, Elvida Nasution, dalam proses pembelajaran di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, baik. Untuk mengawali pembelajaran kita di pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Oke, silakan ketua kelas. Seluruhnya siap gerak. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian. Oke. Apakah kita hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah kalau begitu ya, Nak. Kelompok 2 sudah selesai? Ya, kelompok 3 sudah selesai? Ya, sudah, Bu. Oke, baik. Kalau gitu Ibu persilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk lagu. BPU PKI lahirlah Pancasila, ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa, Muhammad Yamin Sukomo dan Insinyur Soekarno. Mereka itu perumus Pancasila. Pemimpin sidangnya adalah Rajiman, wakilnya Raden Panji, 67 anggotanya. Dari Indonesia 60 orangnya, 7 orang berasal dari Jepang. BPU PKI lahirlah PPKI, sahnya dasar negara yaitu Pancasila. 5 sila dasarnya terkandung di Yogyakarta. Mari kita ingat bersama-sama. Mari kita ingat bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Kaisar Aditya Ramadan. Kami dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, 7 orang dari Jepang, siapakah itu? Oke, saya akan menjawab dari kawan kami Kaisar dari kelompok kinestetik. 7 orang berasal dari Jepang itu siapa aja sih? 1. Matura Intutio, 2. Miyano Sudo, 3. Tanaka Minoru, 4. Toko Nani Tokuzi, 5. Hagaki Matsumiku, 6. Masuda Toyohiko, dan Hidehito. Apakah Kaisar sudah puas dengan jawaban kami? Saya cukup puas.
kebersamaan dari 3 tokoh tersebut. Terima kasih karena telah memberi pertanyaan yang baik. Izinkan saya untuk memberi jawaban. Tanggapan kami tentang persamaan dari ketiga tokoh ini adalah sama-sama menciptakan kebersamaan, persatuan, dan menghilangkan rasa komunisme dan kesejahteraan rakyat. Apakah sudah puas dengan jawaban dari saya? Saya sangat puas. Terima kasih. Mungkin yang lain memiliki pertanyaan? Perkenalkan, saya Zarifah Nurisa Nasution dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, peristiwa penting apa yang terjadi pada saat perumusan Pancasila? Oke, saya menjawab dan mereka. Saya izin menjawab. Itu adalah yang pertama pembentukan PPKI, pembentukan BPKI, pembentukan Panitia 9, pembentukan Panitia Kecil, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih sudah saya jawabnya. Sekian, ada mau tanya lagi? Kalau ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai sejarah lahirnya Pancasila dalam bentuk drama. Perkenalkan, kami akan mempresentasikan dari dalam bentuk drama. Hai Puan, ayo kita berangkat sama yuk. Ayo. Ayo. Ayolah. Kamu udah belajar tentang lahir Pancasila belum? Sejarah tentang lahirnya Pancasila? Udahlah. Ya belum. Tentang apa sejarahnya? Oh boleh. Jadi begini, sidang pertama PPU PKI membahas tentang dasar negara yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Terus pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin menyampaikan pandangannya tentang dasar negara. Apa yang pandangannya? Ada 5 usulan dasar negara, Apa aja? yaitu ada perikebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terus ada lagi yang mengusulkan? Adalah Apa aja? yaitu Mr. Supomo. Apa kata Mr. Supomo? Ada 5 yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Keren ya? Iyalah. Terus ada lagi? Ada yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Apa kata Insinyur Soekarno? Aduh, aku lupa. Saya udah belajar. Iya. Jadi kita tanya sama dulu aja. Ayo kita sama Bu Tomo. Ayo. Ya. Pagi Bu Tomo. Pagi anak. Bu, kami mau bertanya. Apa tuh? Menurut Insinyur Soekarno, apa pandangannya mengenai dasar negara? Baiklah, Ibu akan menjelaskannya. Menurut pandangan I.R. Soekarno, yaitu ada 5. Yang pertama, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dari 5 itu dipres menjadi 3, yaitu sosio, demokratik, dan ketuhanan. Dari 3 diubah lagi menjadi 1, yaitu gotong royong. Gitu. Iya, nah. Ada lagi yang selain dasar negara? Ada nah, yaitu Supomo yang mengusulkan asas integralistik untuk Indonesia merdeka. Sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan sarana pemerintahan dan penduduk. Oh, gitu. Kalau ada yang kurang paham, ayo kita diskusikan bersama teman-teman yang lain. Ayo. Oke. Ya, presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya nih. Oh ya, silakan. Bahkan saya Nihalsi Fajar dari Mute dari kelompok 1. Saya perwakilan dari kelompok auditori ingin bertanya sebelumnya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi kelompok kinestetik karena dramanya sangat bagus, jadi saya ingin bertanya. Silakan. Apa 5 usulan dasar negara? Wakili kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut I.R. Soekarno, ada 5 pandangan, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Apakah sampai sini cukup? Terima kasih. Ada lagi? Oke, silakan. Saya Farhan, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Nah guys, apa sih
DPUPKI melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapatan dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Apakah sampai sini sudah jelas? Nah, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Bila dikasih kurang hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nah, baik. Jadi dari penjelasan materi yang tadi, nah kira-kira nih kita simpulkan bersama. Adakah Ananda yang ingin memberikan kesimpulan terhadap pelajaran kita hari ini? Oh, oke, silakan. Maka kesimpulan pembelajaran kita untuk hari ini adalah bahwa Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar-dasar negara Indonesia. Salah satu kesamaan pemikiran para pendiri bangsa yaitu pentingnya kedaulatan dan juga kebebasan. Muhammad Yamin, Supomo dan juga Soekarno sepakat bahwa negara yang merdeka memiliki kedaulatan penuh tanpa intervensi asing. Sama-sama ingin mensejahterakan rakyat Indonesia, sepakat untuk melindungi rakyat Indonesia, serta memberikan hak-hak seperti kebebasan beragama, mendapatkan pekerjaan dan juga keadilan. Oke, bagus sekali ya. Kita tadi kesimpulan kita tentang perumusan dasar negara. Bagaimana Anda semua sudah bisa dipahami? Sudah. Terima kasih ya untuk hari ini dan di sini nanti Ibu akan bagi link juga untuk PR kamu tugas individunya. Nanti Ibu share juga itu, tolong kamu kerjakan dan kemudian minggu depan akan kita bahas sama-sama. Oke, silakan Anda balik lagi kursinya dibagikan kembali. Assalamualaikum Ibu Fida. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana Bu tadi pada saat proses belajarnya Bu? Alhamdulillah Bu, saya cukup grogi juga ya Bu ya. Apalagi ini penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini baru kali pertama saya lakukan. Baik Ibu, jadi di sini ada beberapa catatan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait pasca observasi Ibu tadi saya di dalam kelas ya Bu. Baik, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yang pertama, kira-kira refleksi apa yang Ibu dapat setelah dalam proses pembelajaran tadi Ibu? Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi pada saat proses pembelajaran, saya merasa bahwa pembelajaran saya sudah cukup baik ya Bu. Terus kemudian sudah sesuai dengan RPP pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya mengkelompokkan anak terlebih dahulu. Yang pertama itu proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik Bu, sudah sesuai dengan modul, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, produk, dan proses. Lalu kemudian murid juga saya melihat tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Baik Ibu. Lalu Bu, adakah catatan yang Ibu dapat dalam proses pembelajaran tadi? Ibu tadi kan apa ya Bu? Rumusan dasar Pancasila Bu. Rumusan dasar Pancasila. Kira-kira topik atau catatan apa yang dapat Ibu sampaikan kepada saya pada saat proses belajar tadi yang menurut Ibu menarik? Yang pertama Bu, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi sudah diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Nah, kemudian yang kedua, upaya pemenuhan kebutuhan belajar murid yang heterogen, di mana ada murid yang auditori, visual, dan kemudian anak kinestetik. Lalu yang ketiga, saya berupaya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan yang keempat, pada proses pendahuluan belajar sudah disampaikan tujuan pembelajaran, lalu strategi pembelajaran, serta sudah di mana saya menggunakan metode pembelajaran dengan teknik diskusi kelompok. Begitu ya Bu. Baik Ibu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu ke depannya ini seperti apa ya Bu ya?
Rencana tindak lanjut saya ke depannya, Bu, saya akan terus melaksanakan dan meningkatkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan teknik KSE. Lalu dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif tentunya kan Bu, dalam menciptakan nantinya pembelajaran yang menyenangkan di setiap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Baik Ibu, semoga Ibu bisa terus melaksanakan dan menerapkannya ya Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan menerapkan dengan metode pembelajaran yang boleh